Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Auto Jadul. Di tengah kita ini ada mobil yang mungkin termasuk jarang di jalanan ya. Kita bersama Om Tony. Nih, Om Tony ini yang punya Toyota Camry Grande ya. Betul, Om. Tahun 2000. Tahun 2000. Nah, betul, Om. kita mau cerita-cerita, mau sharing-sharing info, berbagi info soal si Camry ini. Ya. Nah, Om Tony, ceritain dulu awalnya nih, kenapa suka mobil ini, terus kapan dapatnya, terus bisa seperti ini, gimana nih ceritanya? Oke. Thank you, Om, udah Siap. mengundang kita. Jadi sebenarnya waktu itu cerita mobil ini adalah ini mobil pertama saya. Mobil pertama saya setelah saya menikah nih. Saya beli mobil ini dengan duit saya sendiri. Kebetulan kenapa saya pilih Camry, dulunya saya pakai Greco. Di Greco dulu sebelum saya menikah, saya ngumpulin tuh barang-barang JDM banyak sekali. Sehingga tabungan saya sedikit-sedikit saya ambil tuh buat beli barang-barang itu. Oke. Kemudian setelah saya menikah, saya mau pakai mobil yang standarin aja untuk keluarga. Tapi syaratnya waktu itu istri saya harus matic karena dia nggak bisa manual. Kemudian jatuhlah pilihannya pada Camry ini waktu dulu. Nah, kenapa Camry ini? Karena kan matic, terus dia V6, dalamnya sudah kulit, sudah ada beberapa fitur-fitur wood panel. Nah, udah cukup komplit lah istilahnya. Akhirnya saya pakai manual dan memang tidak dipungkiri mobil ini umurnya sudah tua. Waktu itu saya ambil tahun 2012, kira-kira udah 10 tahun lalu lah. Jadi oke, dapat ini tahun 2000 ya? 2000, Tahun 2000, beli dapat 2012. Ya udah 12 tahun ya? Udah 12 tahun, oh bener. Karena umurnya juga tidak muda, waktu itu saya juga agak takut nih. Takutnya masalah-masalah apa sih yang ada di Camry ini. Gitu ya? Nah, kebetulan saya gabung komunitas waktu itu. Oke, Nah, namanya komunitasnya apa? Indonesian Camry Owners. Indonesia Camry Owners. Camry Owner. Betul. Yang itu ya, tulisannya Icon itu ya, Icon, singkatan. betul. Oke. Di situ tujuannya adalah supaya saya punya teman-teman sesama pengguna mobil Camry tipe ini, sehingga saya tahu, oh penyakitnya ini, bengkelnya ini. Nah, tujuannya waktu itu. Begitu saya gabung, saya ketemu lah sesama user lah XV20. Kemudian saya lihat nih, oh tampilannya kok beda nih dengan saya. Oke. Terus kemudian satu hal yang dia pertama tawarkan ke saya, di tipe saya ini pre-facelift, saya spion saya belum retract. Belum retract. Belum retract. Kemudian dia bilang, saya mau masukin nih spion retract. Lengkap berikut switch-nya, originalnya. Yeah. Wah, udah saya tertarik. Dapatlah, waktu itu warnanya hitam. Jadi saya pasang, itu pertama spion. Kemudian saya lihat di bagian depannya, kok dia pasang fog lamp. Saya tanya dapat dari mana? Dapat dari salah satu e-commerce di Malaysia lah. Kemudian saya coba cari, saya coba kontak, bisa lah dikirim ke Indonesia. Saya pasang, saya ke tukang bengkel, saya pasang nih, bentuknya seperti ini pasang. Udah. Kenapa lipsnya nggak sekalian? Aduh, saya coba kontak lagi sellernya. Bisa nggak masukin lipsnya? Bisa. Saya pasang. Makin-makin ya? Makin-makin. Jadi gini, simpulannya Om Tony itu awalnya punya Greco ya sebelum Iya. nikah. Terus udah dandan macam-macam. Anaknya modif ya. Terus gara-gara mau nikah, udah lah distandarin kan, dijual. Pengen cari yang mobil yang standar lah, yang nggak banyak aksesorisnya. Betul. Ketika gabung di Icon, malah keracunan lagi, balik lagi. Nah, emang dasarnya emang susah ya kalau udah suka modifikasi ya. Pasti ada sentuhan-sentuhan, ada bisikan-bisikan. Iya. Apalagi masuk komunitas, Betul, ya kan? betul. Mulai dari si spion tadi. Mulai dari spion, Terus balik lagi, terus pindah lagi ke spoiler ya. Iya, ke fog lamp, terus ke lips. Fog lamps, ke lips ya. Oke, mendetailnya kita lihat dari bagian depan dulu ya. Oke. Oke, ini sebentar. Ini mobilnya warnanya aslinya apa? Warna aslinya hijau. 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 Oke. Sekarang udah di repaint ya. Repaint. Warnanya apa ya? Burgundy Burgundy ya? red. Burgundy red ya. Iya, betul. Oke. Terus dari depan ini yang berubah cukup banyak sih ya kayaknya ya. Dari depan cukup lumayan. Headlamp masih standar. Headlamp ya, standar, Om. Headlamp standar. Betul. Ini Kalau lampu sen? side corner ini saya pakai versi USDM, Om. Oke. Cuma di sini kita bisa lihat perbedaannya karena berbeda spek dengan spek bumper lokal. Jadi seakan-akan ada gap nih beberapa senti lah. Nah, ini yang USDM. Ini USDM. Ada perbedaan ketinggian ya, Iya, bentuk ya. karena speknya dengan
spek lokal di sini berbeda. Oke, berarti Om Tony nambahin ya? Nambahin, saya buat tambahin, betul. ratain ya. Betul. Terus bagian grill nih, grill kayaknya apa tulisannya? Gracia. Gracia. Gimana tuh? Jadi Itu beda? sebenarnya ternyata versi Camry ini di Jepangnya namanya Gracia, Om. Tapi Oh, basicnya dia wagon. Camry Gracia, Gracia. tapi wagon dia basicnya. Oh, bentuknya wagon. Wagon, betul. Nah, saya mencoba berkiblat dari sana awalnya. Waktu itu kebetulan grill aslinya juga agak udah kurang bagus. Ah, Terus saya coba lah, saya ganti dengan ini. Kebetulan saya dapat nih. Saya ganti dengan grillnya Gracia. lucu sih ya. Maksudnya jarang-jarang nih bentuknya. Iya benar, Om. Seperti ini. Betul sekali, betul. Oke, lanjut lagi. Apa tadi spoiler ya? Spoiler, terus Nah, juga udah. fog lamp ya. Kalau di luar sih itu aja sih, Om. Ini bukan bumper copotan ya, maksudnya bumper aslinya. Iya, Lalu beli fog lamp benar. dipasangin. Kita pasangin, Wah, betul. Betul, Om, betul. Kreatif betul. banget. Betul. Iya, iya. Nah, lipsnya juga tadi JDM ya. JDM, ya. Oke, siap. Tipsnya JDM. Nah, perbedaan itu sih bikin apa ya? Mungkin kalau orang lihat dari depan aja nih, ini mobil apa ya? benar. Berbeda banget sih sama si Camry biasa. Tujuan saya bisa lebih refresh aja dari model yang lamanya aja sih. Lamanya ya. Iya, Oke. model originalnya, betul. Nah, Om Tony kita lihat bagian samping ya. Boleh. Nah, kita lihat bagian sampingnya. Ya. Ini udah dandan banget. Ini udah kelihatan anaknya apa? Kalau gayanya sekarang tuh gaya apa? Stance gitu ya. Stance, iya. Ala flash gitu-gitu ya. Nah. Nah, bodi bagian samping. Oke, yang tadi perubahan yang saya inget ya. Tadi Om Tony bilang spion ya. Sekarang udah retract ya, Mas? Iya, dari track sekarang. Sudah retract. Terus lampu ini, Lampu ini memang bawaannya, Om. lampu sen bawaan ya? Bawaannya. Oke, Memang siap. bawaan. Terus list body kayak ini, list chrome ini Memang bawaannya, Om. bawaan ya? Bawaannya. Oke, Betul. siap. Nah, apalagi yang paling kentara sih memang bagian kaki-kaki. Ya. Kaki-kaki, betul, Om, betul. Ini ceritanya gimana? Ini, bentar. Dia ini kayak, ini desain ini kan macam-macam ya. Banyak pabrikan pelek dulu bikin ya. Betul. Ada ini ya SSR ya? Ini SSR Vienna SSR Chris. Vienna. Vienna Chris, betul, Om. Oke, boleh jelasin nggak ini tipenya apa? Terus lebarnya berapa nih? Ini SSR Vienna Chris 19 inch. Depan lebar 9, belakang lebar 10. Tapi offsetnya di depan 9, Oh, di belakang agak agresif minus 13, Om. 13. Oh, Gitu. 13. Minus 13. Minus betul. 13. Iya. Waduh, iya. Betul. Nah, saya yakin ini pasti bukan nut fender aslinya. Betul, Om, betul, Om, betul. Ini gimana ceritanya? Ini sobek-sobek nih pasti. Nah, jadi kalau boleh cerita dikit dulu waktu ini masih warna original hijau, Hah? saya pakai 18, Om. Aslinya hijau. Oke. Aslinya hijau, SSR Vienna Disc waktu itu, 1889. Nah, karena memang entah kenapa mobil Camry tipe ini tuh ground clearance-nya tuh pendek banget, Om. Oke. Jadi Di bagian waktu dek itu bawah bener, ya? pakai 18, menurut saya mungkin kependekan. Kependekan juga enggak, cuman entah kenapa ngesrot lah. Oh. Enggak nyaman dipakai. Kemudian saya coba naik 1 inch supaya lebih nyaman. Nah, waktu itu memang ada velg ini. Dan saya lihat sekilas, wah speknya nih agak-agak jarang nih. Tanpa berpikir panjang, saya Sikat. coba sikat. Begitu datang, coba fitting ke ban, masukin, ternyata yang depan keluar 2, yang belakang keluar 4 jari. Mulailah di situ kepusingan terjadi. Bener, Om. Kemudian ya saya sempat frustasi waktu itu. Gimana cara masangnya? Ada beberapa opini yang bilang, Om dipapas aja offsetnya, Oh, biar nggak terlalu minus, biar bisa masuk. Waduh, Banyak saya- dong ya kayak gitu ya. Tapi sayang lah, Sayang saya banget. mempertahankan spek aslinya. Ya kemudian banyak input juga. Ya kebetulan saya menghubungi salah satu teman saya di komunitas. Kebetulan dia senior modifikator juga. Oke. Nah kemudian saya diskusi sama dia bantu saya masangin velg, fittingin kaki-kaki, dan meracunin untuk ganti warna. Itu komplit ya jadinya. Komplit, Om. Emang jadi tampilannya sih jadi apa ya? Dari yang Camry yang memang standarnya udah elegan, ini lebih ke arah apa ya? VIP kali ya gaya-gayanya. Iya, Udah mungkin. ceper, terus juga warna. Ini ciri khas VIP ini mobil-mobil VIP, pelek nutup disc gini. Iya. Iya, Nah, Om. jadi ini body fender disobek-sobek dibikin white body ya. Iya, ini di depan belakang radius 3 cm lah. Udah di radius Udah juga. radius 3 cm depan belakang. Depan belakang radius 3 cm, terus jadi lebarnya jadi melar berapa nih Mas? Iya. Nambah berapa nih?
Ini mungkin melar 4 cm kali ya. 4 cm. Kalau yang belakang sih pintu juga kena tuh. Pintu juga ikut ya, Juga kena kena. bobok ya. Iya. Oke, siap. Nah, ini teman-teman nih gaya salah satu mungkin inspirasi juga ya, tapi belum tentu semua orang mau ya. Betul Om, betul Om. Karena tadi juga lihat kesini aja lumayan effort ya. Kalau udah kondisi seganteng ini ceper gini ya, mesti cek jalan lah, cek rute jalan ya. Betul. Cari jangan ada polisi tidur. Kalau kata orang beauty is pain Om. Ya, beauty is pain. Nah, soal kaki-kakinya gimana Mas? Nah sebenarnya kaki-kaki ini awalnya saya serahkan semua ke Om Sony sih. Kebetulan saya ini dikerjakan oleh Om Sony dari Ella Custom. Saya bawa velgnya, dia yang fittingin semua, termasuk kaki-kaki, shock breaker, per, chamber kit, dan lain-lain. Berarti semua custom lah ya? Semua custom. Oke, siap. Betul. Mas, ini sedikit balik soal cerita soal mobilnya ya. Yeah. Ini mobil ini populasinya kalau menurut saya ya, di jalan sekarang ini cukup langka ya. Sebenarnya sekarang dengan komunitas itu ada berapa sih mobilnya yang sering ketemu atau meet up atau kopdar gitu? Sebenarnya kalau di komunitas kita banyak pengguna Camry, tapi yang usernya sesama tipe ini XP20 bisa kita hitung pakai jari sih. Mungkin nggak sampai dengan 10 orang sih Om. Oke, jadi kode mobilnya ada XV20. XV20. Oke, siap. Jadi termasuk langka juga ya. Pernah ketemu banyak nggak? Ketemu masa bareng-bareng di mana gitu? Ketemu sih pernah sih Om. Kalau kita sesama komunitas, ketemu sih pernah. Kebetulan saya juga mendekatkan diri dengan yang sesama user lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kita saling info aja, berbagi informasi lah. Oke. Nah, pertanyaannya, ini kan tipenya Grande ya? Grande. Betul. Jadi kalau tidak salah tadi sempat kita ngobrol, jadi si Camry generasi ini dia punya dua varian. Betul. Satu varian standar, itu mesinnya 2200. Betul. Transmisinya manual. Kalau yang ini tipenya Grande 3000 cc Betul. dan transmisinya matic ya. Otomatis, betul. Nah, kisarannya harga antara ya maksudnya kedua varian itu sekarang mulai dari berapa sih startnya? Kalau yang tipe ini sih sekarang sih udah sangat-sangat terjangkau sih Om. Orang rata-rata jual kisaran 40-an lah. 40-an udah bisa dapat ya? 40-an udah bisa dapat. Oke. Habis itu punya modal 40 mau gaya seperti ini tinggal gabung ke Icon. Terserah. Ya diracunin lah macam-macam. Betul. Oke. Om tadi kita lihat bagian belakang ya. Boleh. Jadi teman-teman ini bagian belakangnya dari si Camry ini pre-facelift ya. Pre-facelift. Ciri khasnya apa Mas? Kalau pre-facelift ciri khasnya yang pasti lampunya sipit. Lampunya sipit ya? Makanya orang mungkin banyak kenal ini adalah tipe Camry sipit. Nah, yang sudah facelift, ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar sedikit. Warna sama nggak? Maksudnya kombinasi warnanya ada putih dan ini sama sih. Sama aja ya? Sama. Ya. Bumper juga sama? Bumper sama, terus Mas Tony nambahin apa nih? Knalpot ya? Iya, ganti yang dual pipe. Dual pipe ya? Remus, yang dia nggak terlalu berisik lah. Nggak terlalu berisik ya? Ya sesuai gayanya, sesuai tahunnya lah. Dandanan sesuai tahunnya. Iya. Mas, kita boleh ngintip nggak seluas apa dalamnya bagasinya? Boleh. Tapi maaf ya, kalau agak berantakan sedikit. Ya, biar kita tahu sekalian apa isinya. Waduh. Teman-teman, ini gede banget ya. Isinya ada PR-nya masih ada. Gede loh ini. Lumayan banget ya. Ya karena mobilnya sedan, termasuk sedan besar ya. Dan bisa masuk ini koleksi, gue yakin nih koleksi sneaker nih kayaknya, Mas Tony ini. Beberapa aja Om. Beberapa aja? Beberapa aja. Enggak, banyak nih kayaknya. Yang ada di mobil. Yang ada di mobil. Kayaknya nggak ditaruh di rumah ya, biar nggak ketahuan ya. Sip. Jangan lama-lama, ntar rame. Tadi kita lihat bagian mesin ya. Oke, boleh. Ini bagian mesinnya, kompartemen mesinnya besar, terus penuh gitu ya, Mas Tony, ini mesinnya Visik 3000 4Cam 24. Jadi ini kodenya 1 MZ Om. 1 MZ ya? Iya, betul. Oke. Ini gimana nih perawatannya? Ini susah nggak sih? So far sih memang mobil ini nggak saya pakai harian sih. Tapi Bukan memang selama saya pakai tidak pernah mogok. Dulu mogok pernah di rumah, tapi karena akinya soak. Oh iya, tapi kalau di standar jalanan ya? sih nggak pernah overheat, nggak pernah mogok. So far sih aman Om. Nah, untuk perawatan maksudnya ada bengkel, maksudnya bengkel langganan kah atau teman-teman punya rekomendasi? Sebenarnya kalau bengkel spare part di komunitas ada Om, beberapa bengkel rekanan di Atrium Senen. Nah, biasa teman-teman kalau nyari spare part Camry
mereka ke sana, mereka kontak nanti biasa diantar via Gojek atau. Oh gitu. Cuma kebetulan kalau saya ini saya punya teman juga di komunitas, kebetulan dia punya bengkel rumahan, Om. Bengkel rumahan. Bengkel rumahan di daerah Kalibata. Jadi saya Kalibata. kirim ke sana. Oke. Dia bisa inilah ya, Iya. udah paham lah ya. Betul, Om. Soal Betul, Camry ya. betul. Oke. Nah, ini soal spare part ketersediaannya gimana? Bisa, maksudnya tadi sempat cerita ada di Atrium ya, Senen ya. Maksudnya ada rekanan ya. Toko itu juga banyak, maksudnya siap sedia, maksudnya ready nggak? Yang fast moving atau yang agak slow gitu? So far yang fast moving sih masih cukup tersedia sih, Om. Tersedia ya? Mungkin kalau ada beberapa parts yang mungkin mereka tidak punya, paling mereka order dulu. Kita Nah, tunggu. Ini mesin ini atau seperti kompartemen ini ada nggak sih persamaan sama jenis Toyota lainnya? Oh, ada, Om. Karena kebetulan kode mesin 1 MZ ini sama kayak Harrier yang 3000 Hah? dan Alphard yang 3000. Harrier sama Alphard yang Iya, 3000? betul. Sama nih ini, Sama. Jadi kode ada mesinnya sama? Betul, betul. Oh gitu, oke. Betul. Jadi bisa cari persamaan ya. Betul. Toyota biasanya kan seperti itu ya, Betul, ada juga ya. betul. Oke. Tenaga sama konsumsinya bahan bakar kira-kira gimana? Ya tenaga memang kalau kita bilang sih performance-nya memang nggak sebagus dulu lah. Tapi lah, karena ada. dia fisik ya masih ada tenaganya lah. Cuman Sip. kalau kita bicara konsumsi bensin karena ini fisik ya dia memang agak boros ya. Om. Sesuai lah ya. Agak boros, betul. Sesuai lah dengan cc-nya gitu betul, kan. Betul. Oke. Menarik nih. Nanti kita cobain juga. Om Tony, kita lihat bagian dalam ya. Oke, siap. Interior ya. Siap. Nah, kita sudah ada di bagian interiornya si Camry Grande. Camry Grande berarti kan varian kayak kasta tertinggi ya. Betul. Om. Bedanya apa nih? Ini pasti banyak kelebihannya dibandingin yang versi biasa. Kalau yang tipe Grande ini bedanya adalah dia sudah jok kulit, Om. Oke. Jok kulit, terus dia sudah elektrik, joknya juga elektrik. Jok elektrik. Oh, kiri kanan ya? Kiri Oke. kanan. Terus dia sudah ada beberapa aksen kayu sih. Ada wood Di panel, door di trim, panel, di panel oke. sini radio. Oh, jadi ini bukan custom ya? Maksudnya bukan Bukan. modifikasi ya? Ini aslinya Betul. sudah seperti ini? Aslinya sudah seperti ini, Oh, betul. mewah juga ya emang. Ya namanya juga Camry ya. Mewah pada zamannya. Mewah pada zamannya, oke. Betul. Setir sih sebenarnya kok agak familiar ya sama setir apa gitu, kayak mirip-mirip sama setir Toyota iya. lain ya. Benar. Bagian dashboard juga panel indikator, teman-teman ini ada pengatur apa? Ada indikator temperatur, Betul. juga tuas transmisi, velometer, ada speedometer, sampai RPM ya. Betul. Termasuk lengkap ya. Betul. Ada jam juga ya. Ada jam, juga. betul. Ini semua masih nyala mas. Mas, Coba kita nyalain deh. Mas. Sambil ngadem dikit kita nyalain AC. Oke. Panel-panel juga masih empuk ya mas. Oke, siap. Ini sih kalau saya bilang interior masih lumayan terjaga rapi ya mas ya. Kebetulan interiornya udah saya retrim sih. Ini jok dari retrim ya. Oke. Kalau ini apa dicat atau enggak sih? Enggak, ini aslinya sih. Oh, ini warna aslinya, dashboard warna warna aslinya ya. aslinya, betul. Oke. Terus ini juga retrim ya sudah. Ini saya retrim kemarin, betul. Tapi aslinya sudah ada ini ya, Iya, box konsol ya, box. console boxnya. Iya, betul. Ini apa mas? Ini cup holder. Cup holder, oke. Betul. Transmisi masih ini ya, normal ya. Masih normal semua. Oke. Bagian belakang juga teman-teman termasuk lega. Terus ini sudah di retrim ya, karena udah umur lah pasti ya. Udah umur, betul. Om. Udah umur, udah kayak gini. Ini kalau boleh tahu apa nih ininya? Tipe Ini dulu bahan saya pakainya tadinya? auto leather. Auto leather ya. Auto leather, betul. Jadi lebih empuk ya, lebih mirip-mirip, maksudnya lebih halus ya Iya, teksturnya ya. betul. Oke. Apa aja mas yang ditambahin atau ada tambahan aksesoris JDM-nya nggak di sini? Kalau di interior so far saya cuman ini ganti karpet nih sama Oke. JDM floor mat punya Camry Gracia. Karena memang karpet standarnya udah pada robek-robek waktu itu pas Oke. saya dapat, Aha. saya ganti. Ini JDM. karpetnya Gracia. Gracia, betul. Sama ini. Saya di belakang ada real cup holder. Rear cup holder. Oh, Ya. oke, di bawah ini Ya, konsol ini box-nya. sebenarnya tipe USDM sih. USDM. USDM, betul. Jadi kalau ngomongin aksesoris sih, kalau ikutan komunitas pasti nemu-nemu aja, ada aja yang nawarin. Betul, Om, betul, Om. Betul. Siap. Nih, Om Tony, kedepannya ini apa yang kurang mau ditambahin atau ada rencana apa? Sebenarnya sih kedepannya paling ya, karena memang kondisi pendek kayak gini tidak dipungkiri sering ngesrot lah. Dan beberapa bagian ada yang baret-baret, paling saya ingin perbaiki aja lagi.
sama paling ya nge-refresh mesin sedikit lah, mungkin ya karena udah umur kan, mungkin performance-nya sudah nggak seperti dulu, mungkin nanti kita refresh sedikit lah. Tapi kalau di komunitas sih termasuk ikonik juga ya, mobil yang dandan paling cukup banyak tuh ini juga ya. Ya enggak juga, ada beberapa sih. Ada Cuma beberapa. mungkin untuk tipe ini ya bisa dibilang. Bisa gitu. dibilang ya. Iya, Kali teman-temannya lain bisa kita liput juga kali ya, yang unik-unik lainnya, tema-tema Boleh, Om. lainnya. Boleh, Oke. boleh. Om Tony, makasih ya ngobrol-ngobrol ininya. Sama-sama, Om. Sama-sama, Om. Singkatnya, Sama-sama. sorry udah gangguin waktunya. Enggak, sama-sama, Om. Kita Terima ngobrol-ngobrol di kasih. sini, teman-teman. Itu aja sih ngobrol-ngobrol singkat sore ini bersama Om Tony dan si Camry-nya. Jujur belum pernah sih kita nyobain Camry Grande seperti ini, dan rasanya masih nyaman. Ya semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa dapat informasi, siapa tahu terinspirasi mau ikut dandanin juga ya gaya-gaya Iya. seperti ini. Tadi udah diceritain budget mungkin 40 jutaan sudah dapat. Ya tinggal ikut komunitas aja The Icon, terus ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Betul. Oke, teman-teman, itu aja liputan kali ini. Kalau suka dengan video-video seperti ini, mobil dan motor jadul, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Itu aja, Randy Surya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.